Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembenturan apa yang diistilahkan sebagai Islam garis keras dengan nasionalisme seperti sudah menjadi tema sehari-hari yang pasang surut. Terkadang surut, terkadang pasang. Terutama saat momen menjelang pemilihan pemimpin nasional. Umumnya, pelabelan Islam garis keras ditujukan kepada mereka yang dianggap keras kepala mengkampanyekan syariat Islam, kepada mereka yang terang-terangan menggunakan atribut sebagai kelompok Islam, tetapi bersikap oposan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Pelabelan Islam garis keras kemudian dilanjutkan dengan pelabelan anti-NKRI, tidak nasionalis. Lantas, apakah memang demikian? Coba kita tinjau dari sudut pandang yang lebih objektif. Indonesia sebelum menjadi NKRI seperti sekarang, bentuknya adalah Republik Serikat. Yang tergabung dalam Indonesia ketika itu baru Aceh, Sumatera Tengah, Yogyakarta, Lampung, dan Tapanuli. Sedangkan wilayah lainnya masih berdaulat sendiri-sendiri. Lalu ada jasa Muhammad Natsir dengan mosi integralnya yang berhasil melobi wilayah-wilayah lain di Indonesia yang masih berdaulat untuk bersatu ke dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Muhammad Natsir sendiri adalah tokoh masyumi. Artinya, seandainya ketika itu kelompok masyumi tidak berkomitmen melahirkan negara kesatuan, apakah bisa ada NKRI seperti sekarang ini? Bahkan kalau berandai-andai, sekalipun misalkan ketika itu kelompok masyumi minus NU tidak menginginkan berdirinya NKRI, apa mungkin NKRI bisa berdiri? Basis massa NU adalah Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Dan ketika itu pun, loyalitas masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah masih harus terbagi dengan golongan keraton. Sedangkan basis kekuatan masyumi adalah Jakarta, Jawa Barat, dan beberapa daerah luar Jawa, sampai masyumi mendapat istilah Partai Luar Jawa. Kalau ketika itu kelompok masyumi tidak berkomitmen mendirikan NKRI, apa mungkin bisa berdiri NKRI seperti sekarang ini? Belum lagi ditambah adanya beberapa Kesultanan Melayu, yang dari segi darah tentu lebih dekat ke Malaysia. Jadi, berdirinya NKRI seperti sekarang ini juga atas dasar adanya komitmen dari umat Islam. Kalau sebatas mengkampanyekan syariat Islam, dahulu pun sudah ada seperti Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah yang juga bagian dari masyumi. Tetapi ketika perjuangan beliau belum membuahkan hasil yang diinginkan, apakah beliau memimpin pemberontakan? Sejarah mencatat tidak demikian. Sekedar mengkampanyekan syariat Islam, kenapa tidak dilihat saja sebagai kampanye konsep? Ibaratnya seperti di dalam sebuah rumah ada banyak penghuni. Kemudian salah satu penghuninya menginginkan cat dengan warna tertentu. Sangat janggal kalau keinginan tersebut langsung diartikan ingin meruntuhkan rumah. Mengintimidasi juga mengucilkan si penghuni yang tadi hanya karena keinginannya menggunakan warna tertentu, justru akan menyebabkan kegaduhan di dalam rumah. Ia tentu juga merasa memiliki hak membangun rumah, tetapi hanya karena masalah perdebatan warna saja sampai seolah-olah harus diusir dari rumah. Dan kegaduhan tersebut tentunya juga akan mengganggu kenyamanan penghuni lain yang sesungguhnya tidak peduli dengan masalah warna. Yang penting bisa tinggal dengan aman dan nyaman. Bukankah permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah, saling bernegosiasi yang baik? Pengkategorian nasionalis atau tidak nasionalis seharusnya
juga tidak sembarangan. NKRI sendiri merupakan persatuan dari jati diri yang beragam, tetapi diikat komitmen agar tetap berada dalam satu barisan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut mempersilahkan setiap orang menjadi dirinya sendiri, tetapi harus tetap berada dalam satu barisan. Komitmen itulah yang dinamakan nasionalisme. Karena menjadi diri sendiri yang merupakan kebinekaan diperkenankan, berarti yang menjadi tolak ukur dari ketunggal ikaan adalah pada komitmen. Dan penilaian terhadap komitmen tentu tidak fair kalau didasarkan pada prasangka. Untuk menilai ada atau tidaknya suatu komitmen tentu harus didasarkan adanya tindakan nyata. Artinya, seseorang atau suatu kelompok boleh dinyatakan tidak nasionalis hanya setelah ia atau mereka melakukan tindakan nyata melepaskan diri dari persatuan, atau istilahnya melakukan gerakan separatisme. Contoh sederhananya seperti pada hubungan suami istri. Kecurigaan hanya melahirkan pertengkaran, bukannya kenyamanan sebagaimana tujuan awal, tetapi justru malah ketidaknyamanan yang dihasilkan. Dan pada titik terekstrim, justru malah berakhir pada perceraian. Padahal kecurigaan tersebut belum tentu benar kenyataannya. Sejarah pernah mengajarkan, perpecahan justru membawa kerugian bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Seperti pada peristiwa Perang Padri. Mulanya memang perselisihan antara penghuni rumah itu sendiri, kemudian melebar ikut terlibatnya pihak luar. Akhirnya, penghuni rumah yang bertengkar tersebut terpaksa harus sama-sama kehilangan kedaulatan atas rumahnya. Wallahu a'lam.